Langit Bandung sore itu berwarna kelabu timah. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air di aspal Jalan Braga yang memantulkan cahaya lampu jalanan yang mulai menyala satu persatu. Di dalam studio sekaligus kedai kopi kecil bernama Lazuardi, Aruna duduk mematung di depan sebuah kanvas berukuran 1 meter persegi. Sudah 3 jam, dan kanvas itu tetap putih bersih. Tidak ada coretan sketsa, tidak ada cipratan cat. Hanya ada kekosongan yang memekakkan telinga. Aruna menyesap sisa kopi hitamnya yang sudah mendingin. Rasanya pahit, persis seperti suasana hatinya. Ia adalah seorang pelukis yang dikenal karena keberaniannya memainkan warna. Namun 6 bulan terakhir, ia merasa seperti buta warna. Baginya, merah tak lagi membara, dan biru tak lagi menenangkan. Semuanya terasa datar. Ting, lonceng kecil di atas pintu kayu kedai berdenting, memecah keheningan yang ia bangun dengan susah payah. Aruna tidak menoleh. Ia mengira itu hanya pelanggan biasa yang mencari tempat berteduh dari sisa gerimis. "Maaf, kami sudah mau tutup," ucap Aruna datar tanpa mengalihkan pandangan dari kanvas kosongnya. Bahkan untuk seorang kawan lama yang baru kembali dari Berlin, suara itu rendah, berat, dan memiliki vibrasi yang sangat Aruna kenali. Suara yang selama 5 tahun ini berusaha ia hapus dari memorinya. Aruna merasakan jemarinya yang memegang kuas gemetar hebat. Ia meletakkan kuas itu dengan perlahan di atas meja palet. Takut jika ia tidak hati-hati, benda itu akan patah karena tekanannya. Aruna berbalik. Di ambang pintu yang terbuka, berdiri seorang pria dengan jaket denim yang lembab terkena tempias hujan. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali Aruna melihatnya. Dan ada kacamata berbingkai tipis yang bertengger di hidung mancungnya. "Elang," bisik Aruna. Nama itu terasa asing sekaligus terlalu akrab di lidahnya. Elang tidak melangkah mendekat. Ia tetap di sana, menjaga jarak yang seolah-olah sengaja ia ciptakan sebagai zona aman. Matanya menyapu ruangan, melihat lukisan-lukisan lama Aruna yang berdebu di pojok ruangan, lalu beralih ke kanvas kosong di depan Aruna. "Kamu masih suka menyiksa diri dengan kopi hitam tanpa gula di jam segini?" Elang mencoba mencairkan suasana dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. "Dan kamu masih suka muncul tiba-tiba tanpa permintaan maaf," balas Aruna. Suaranya sedikit lebih stabil meski jantungnya berdegup seolah ingin melompat keluar. Elang menghela napas panjang. Ia berjalan masuk. Aroma kayu cendana dan dinginnya udara luar ikut terbawa bersamanya. Ia berhenti tepat di depan piano tua yang diletakkan Aruna sebagai pajangan di sudut kedai. Piano itu sudah lama tidak disetam. Touch-nya sedikit menguning. "Aku diminta oleh Yayasan Seni Cakrawala untuk proyek kolaborasi Visual Resonance." Elang membuka suara sambil menyentuh permukaan kayu piano dengan ujung jarinya. "Mereka bilang aku akan dipasangkan dengan seorang pelukis yang sedang kehilangan jiwanya. Aku tidak tahu kalau pelukis itu adalah kamu." Aruna tertawa getir. "Kehilangan jiwa, itu istilah yang bagus untuk menyebutkan bahwa aku sedang sekarat secara kreatif. Mungkin karena kamu mencoba melukis dalam keheningan yang dipaksakan." Elang menarik kursi piano, lalu duduk di sana. Ia menatap Aruna dengan intensitas yang membuat Aruna ingin bersembunyi. "Melukis itu butuh napas, dan napasmu selalu ada di sini." Elang membuka tutup piano, tanpa peringatan. Jemarinya menari di atas tuts. Sebuah melodi mengalun, lembut, sedikit melankolis, namun penuh dengan kerinduan. Itu adalah melodi yang mereka ciptakan bersama di bangku kuliah dulu. Melodi yang tak pernah mereka beri judul. Saat nada-nada itu mengisi setiap sudut Lazuardi, Aruna merasakan sesuatu di dalam dadanya seperti ditarik paksa. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia melihat warna. Di balik matanya yang terpejam, ia melihat warna biru indigo yang dalam, bercampur dengan semburat emas dari cahaya piano. Tanpa sadar, Aruna mengambil kuasnya kembali. Aruna terpaku pada kuasnya yang kini basah oleh cat warna Prussian Blue. Melodi itu berhenti tepat di nada menggantung yang menyesakkan. Ruangan kembali sunyi. Namun keheningan kali ini terasa berbeda. Lebih berat, lebih menuntut penjelasan. Elang masih meletakkan jemarinya di atas tuts piano. Kepalanya tertunduk seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk menatap Aruna kembali. "Kenapa, Lang?" Suara Aruna pecah di tengah kesunyian.
Kenapa harus melodi itu? Dan kenapa harus sekarang? Elang perlahan mengangkat wajahnya. Sinar lampu kuning temaram di kedai itu mempertegas garis lelah di bawah matanya. Aku tidak pernah benar-benar berhenti memainkannya. Di Berlin. Di panggung manapun aku berdiri. Melodi ini selalu jadi caraku untuk pulang. Aruna meletakkan paletnya dengan kasar ke atas meja. Suara benturan kayu itu terdengar seperti ledakan di ruangan yang sempit itu. Pulang. Kamu menyebut ini pulang setelah 5 tahun tanpa satu pun kabar. Setelah kamu membiarkan aku percaya kalau semua yang kita bangun hanyalah penghambat kariermu. Elang bangkit dari kursi piano. Ia melangkah mendekat. Namun berhenti tepat 3 langkah dari Aruna. Seolah tahu ada garis tak kasat mata yang belum boleh ia langgar. Aku pengecut. Aku tahu itu. Ucap Elang pelan. Dulu aku berpikir kalau aku tetap tinggal. Aku hanya akan menahanmu di sini. Aku ingin kamu jadi pelukis besar. Bukan sekadar gadis yang menunggu pemain piano miskin pulang dari kafe ke kafe. Tapi kamu tidak pernah bertanya padaku. Lang. Potong Aruna. Matanya kini mulai berkaca-kaca. Kamu membuat keputusan untuk kita berdua seolah-olah perasaanku tidak punya suara. Kamu pergi ke Jerman, meraih beasiswa itu, dan membiarkan aku mencari jawaban di antara sisa-sisa cat yang mengering. Elang menatap kanvas kosong Aruna, lalu beralih menatap mata wanita itu dengan lekat. Dan sekarang aku di sini, bukan sebagai pemenang yang kembali dari perantauan, tapi sebagai orang yang sadar bahwa tanpa warnamu, musikku hanyalah bunyi yang kosong. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah amplop kecil berwarna gading yang tampak sedikit lusuh di bagian pinggirnya. Aku datang bukan cuma karena proyek kolaborasi itu. Aku datang karena surat-surat ini tidak pernah berani kukirimkan selama 5 tahun. Aku ingin kamu membacanya. Sebelum kamu memutuskan untuk benar-benar mengusirku dari studimu. Atau dari hidupmu. Aruna memandang amplop itu dengan ragu. Ada ketakutan besar di dadanya. Ketakutan bahwa jika ia menyentuh amplop itu, dinding pertahanan yang ia bangun selama 5 tahun akan runtuh dalam sekejap. Aruna menatap amplop gading itu seolah benda tersebut adalah bara api yang sanggup menghanguskan tangannya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengisi rongga dadanya yang terasa menyempit. Simpan saja surat itu. Lang, ucap Aruna dingin. Ia melipat tangan di depan dada, membangun benteng pertahanan diri yang kokoh. 5 tahun itu waktu yang lama. Kata-kata di dalam sana, mereka sudah kedaluarsa. Aku tidak butuh alasan yang ditulis di masa lalu untuk luka yang masih kurasakan sekarang. Elang tampak tersentak. Tangannya yang memegang amplop itu turun perlahan, menggantung lemas di sisi tubuhnya. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman lagi. Kesalahpahaman. Aruna tertawa getir. Sebuah suara yang terdengar asing bahkan di telinganya sendiri. Tidak ada yang salah paham. Elang, kamu pergi. Aku tinggal. Sesederhana itu. Jangan mencoba membungkus pengkhianatan dengan puitis. Suasana di kedai Lazuardi mendadak menjadi sangat kaku. Aroma kopi yang biasanya menenangkan kini terasa menyesakkan. Elang memasukkan kembali amplop itu ke saku jaketnya dengan gerakan kaku. Baiklah. Ucap Elang pelan. Suaranya kembali berat. Kalau kamu memang belum siap membacanya, aku tidak akan memaksa. Tapi kita punya masalah lain. Aruna menaikkan sebelah alisnya. Masalah apa? Proyek visual resonance. Elang melangkah kembali ke arah pintu. Namun ia berhenti dan menoleh. Yayasan Cakrawala sudah membayar kontraknya. Aku sudah menandatanganinya. Dan aku tahu kamu juga sangat membutuhkan dana itu untuk menyelamatkan galeri ini dari kebangkrutan. Bukan? Aruna terdiam. Elang benar. Kedai Lazuardi dan galerinya sedang berada di ujung tanduk karena tunggakan sewa selama 6 bulan. Kita harus bekerja sama selama 1 bulan ke depan. Lanjut Elang. Kini dengan nada yang lebih profesional namun tetap menusuk. Aku akan berlatih di sini setiap sore. Kamu melukis. Aku bermain piano. Jika kita gagal memamerkan karya kolaborasi ini di akhir bulan, kita berdua harus mengembalikan dana itu 2 kali lipat. Elang membuka pintu, membiarkan angin malam Bandung yang lembab masuk ke dalam ruangan. Aku akan datang besok jam 4 sore. Siapkan kanvasmu. Bukan karena aku ingin mengganggumu,
Tapi karena kita berdua punya kontrak yang harus diselesaikan. Tanpa menunggu jawaban, Elang melangkah keluar ke kegelapan malam, meninggalkan Aruna yang berdiri mematung di tengah studionya. Suara deru motor Elang perlahan menjauh, menyisakan keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada melodi piano tadi. Aruna melihat kanvasnya. Di sana, goresan warna Prussian Blue yang tadi ia buat tampak seperti luka baru di atas permukaan yang putih bersih. Pukul 4:05, Aruna sudah berdiri di depan kanvasnya, mengenakan celemek kain yang penuh dengan noda cat lama. Ia mencoba terlihat sibuk, mengaduk-aduk paletnya dengan pisau palet, meski sebenarnya ia hanya mencampur warna tanpa tujuan. Jantungnya berpacu setiap kali mendengar suara kendaraan yang melambat di depan kedai. Tepat pukul 4, suara langkah kaki yang mantap terdengar di lantai kayu. Elang datang. Kali ini ia tidak mengenakan jaket denim yang lembab, melainkan sweater hitam tipis dengan lengan yang digulung hingga siku, memperlihatkan urat-urat di tangannya, tangan seorang pianis yang disiplin. Sore, sapa Elang singkat. Ia membawa tas punggung berisi lembaran partitur. Sore, balas Aruna tanpa menoleh. Piano ada di tempat yang sama. Jangan buat terlalu banyak kegaduhan. Aku sedang mencoba mencari fokus. Elang hanya bergumam kecil. Ia berjalan menuju piano tua itu, meletakkan tasnya, dan mulai membuka tutup tuts dengan perlahan. Ia tidak langsung bermain. Ia mengambil sebuah kain kecil dari tasnya dan mulai mengelap debu-debu tipis yang menempel di sana. Gerakannya sangat hati-hati, seolah ia sedang menyentuh sesuatu yang sangat rapuh. Kamu tidak menyetem piano ini sejak aku pergi? Tanya Elang sambil menekan satu nada C tengah. Suaranya sumbang, sedikit melenceng. Aku tidak punya alasan untuk mendengarnya berbunyi. Lang, jawab Aruna tajam. Elang terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kunci stem kecil dari tasnya. Aku akan memperbaikinya sebentar. Kita tidak bisa menghasilkan karya yang jujur dari instrumen yang tersiksa. Selama 30 menit berikutnya, hanya ada suara denting nada tunggal yang diulang-ulang dan derit kunci yang diputar. Aruna berusaha keras mengabaikan keberadaan pria itu. Ia mulai menyapukan warna kuning oker ke atas kanvas, mencoba membangun latar belakang untuk komposisi barunya. Setelah piano dirasa cukup layak, Elang duduk tegak. Ia menarik napas panjang, lalu mulai memainkan sebuah komposisi yang berbeda dari kemarin. Kali ini temponya cepat, penuh dengan tekanan staccato, yang terasa agresif namun teratur. Aruna terhenyak. Kuasnya terhenti di udara. Itu bukan melodi yang biasa kamu mainkan. Ini Berlin. Ucap Elang tanpa menghentikan permainannya. Dingin, kompetitif, dan tidak punya waktu untuk sentimentalitas. Ini musik yang aku pelajari di sana. Musik yang tidak mengenal ampun. Musik itu seperti serangan bagi Aruna. Setiap nada terasa seperti protes. Seperti amarah yang selama ini dipendam Elang. Tanpa sadar, sapuan kuas Aruna mengikuti ritme itu, menjadi lebih kasar, lebih berani, dan penuh energi yang meledak-ledak. Warna merah, marun, dan hitam mulai mendominasi kanvas yang tadinya tenang. Tiba-tiba, Elang berhenti di tengah-tengah barisan nada yang rumit. Keheningan yang mendadak itu membuat Aruna hampir menjatuhkan kuasnya. Kenapa berhenti? Tanya Aruna. Napasnya sedikit memburu karena intensitas emosi yang barusan ia tuangkan ke kanvas. Elang menatap kanvas Aruna dari kejauhan. Karena warnamu berubah, kamu tidak lagi melukis kesedihan. Kamu sedang melukis kemarahan. Dan itu jauh lebih baik daripada kanvas kosong. Ia berdiri dan berjalan mendekati Aruna. Kali ini, Aruna tidak mundur. Kenapa kamu berhenti? Tanya Elang lagi. Suaranya kini melunak. Apa kamu takut dengan apa yang akan keluar dari kuasmu kalau aku terus bermain? Aruna meletakkan kuasnya dengan sentakan keras ke atas meja. Napasnya memburu. Matanya menatap tajam ke arah Elang yang kini berdiri hanya beberapa jengkal darinya. Takut. Aruna tertawa hambar. Suaranya bergetar karena emosi yang meluap. Kamu pikir aku takut dengan warna-warnaku sendiri? Aku marah. Lang, aku marah karena setelah 5 tahun, kamu kembali ke sini dan merasa punya hak untuk mendikte apa yang harus kurasakan. Elang tidak bergeming. Tatapannya tetap tenang. Namun ada kilat kepedihan di balik lensanya. Aku tidak mendikte. Aku hanya memancing apa yang sudah lama kamu kubur.
Kamu tidak berhak memancing apapun. Aruna melangkah maju, memperpendek jarak. Kamu pergi saat semuanya sedang sulit. Kamu pergi saat aku baru saja kehilangan ayah. Saat galeri ini hampir disita. Dan kamu hanya mengirim satu pesan singkat bahwa kamu sudah di bandara untuk mengejar mimpimu di Berlin. Dan sekarang kamu kembali memainkan musik penuh amarah itu. Lalu berharap aku akan bertepuk tangan karena kamu sudah menemukan jiwamu di sana. Elang mengepalkan tangannya di sisi tubuh. Rahangnya mengeras. Kamu pikir aku bersenang-senang di sana? Aku bekerja di gudang musik malam hari hanya untuk membayar sewa piano. Aku makan sehari sekali supaya bisa tetap sekolah. Aku pergi karena aku tahu kalau aku tetap di sini, aku hanya akan menjadi beban bagimu yang sedang berjuang mempertahankan galeri ini. Aku ingin sukses supaya bisa membantumu. Membantuku tidak harus dengan menghilang. Aruna berteriak. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh juga. Aku tidak butuh uangmu, Lang. Aku tidak butuh kesuksesanmu di Berlin. Aku hanya butuh kamu ada di sini, di kursi itu. Saat aku merasa dunia ini terlalu berat untuk aku lukis sendirian. Keheningan menyergap. Suara hujan yang kembali turun di luar terdengar seperti bisikan di antara mereka. Kemarahan yang tadi berkobar mendadak berubah menjadi kesedihan yang melelahkan. Elang menarik napas panjang. Bahunya merosot. Ketangguhan yang ia tunjukkan sejak tadi runtuh. Aku salah. Aku terlalu sombong untuk berpikir bahwa aku tahu apa yang terbaik untukmu. Aku pikir pengorbanan adalah bukti cinta. Tapi aku lupa kalau cinta itu soal kehadiran. Ia mengulurkan tangan. Ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menghapus air mata di pipi Aruna dengan ibu jarinya. Sentuhannya dingin. Namun terasa seperti sengatan listrik bagi Aruna. Maafkan aku. Bisik Elang. Aku tahu kata-kata ini tidak akan menghapus 5 tahun itu. Tapi tolong, jangan berhenti melukis. Jika kamu ingin menggunakan amarahmu padaku untuk memenuhi kanvas itu, lakukanlah. Aku akan tetap di sini, memainkan nada apapun yang kamu butuhkan. Aruna terdiam, merasakan kehangatan yang asing dari jemari Elang. Ia ingin menepis tangan itu, namun sebagian dari dirinya merindukan sentuhan itu lebih dari apapun. Aruna tidak menjauh, namun ia juga tidak mendekat. Ia membiarkan tangan Elang menggantung di udara, menciptakan jarak yang dipenuhi sisa-sisa amarah dan kesedihan yang belum tuntas. Kenapa? Lang, tanya Aruna. Suaranya kini serak dan melemah. Kalau memang kamu merasa bersalah, kenapa surat-surat itu hanya diam di sakumu? Kenapa kamu membiarkan aku membencimu selama 5 tahun tanpa satu pun penjelasan yang nyata? Elang menarik tangannya kembali, lalu menyugar rambutnya dengan gelisah. Ia berjalan menuju jendela kedai yang berembun, menatap lampu-lampu jalanan Bandung yang berpendar kabur karena hujan. Karena aku jatuh. Ucap Elang pelan. Punggungnya menghadap Aruna. Tahun kedua di Berlin, aku mengalami kecelakaan. Tanganku, saraf di jari manis dan kelingking kiri ini sempat mati total selama hampir 1 tahun. Aruna tersentak. Ia menatap punggung Elang dengan mata membelalak. Sebagai seorang pianis, tangan adalah segalanya. Itu adalah nyawa bagi Elang. Dokter bilang aku mungkin tidak akan bisa bermain secara profesional lagi. Lanjut Elang. Suaranya bergetar. Saat itu, aku merasa hancur. Aku merasa tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padamu. Aku pergi untuk mengejar mimpi agar bisa membanggakanmu. Tapi tiba-tiba mimpi itu hancur di tanganku sendiri. Elang berbalik, menunjukkan tangannya yang kini tampak normal. Namun jika diperhatikan lebih dekat, ada bekas luka tipis di pergelangan tangannya. Aku tidak ingin kamu melihatku sebagai kegagalan. Aku terlalu egois dan malu untuk pulang sebagai pianis yang cacat. Jadi, aku menulis surat-surat itu setiap malam, saat aku tidak bisa tidur karena menahan sakit dan rasa putus asa. Aku menulis tentang betapa aku merindukanmu, tentang betapa aku menyesal telah pergi. Tapi setiap kali aku akan mengirimnya, aku berpikir, buat apa? Supaya Aruna mengasihaniku, supaya dia menungguku lebih lama lagi tanpa kepastian. Aruna menutup mulutnya dengan tangan. Segala prasangka yang ia bangun selama 5 tahun tentang Elang yang hidup mewah dan bahagia di Eropa mendadak runtuh.
Aku butuh 2 tahun rehabilitasi yang menyakitkan untuk bisa memainkan satu lagu sederhana tanpa gemetar. Elang menatap piano di sudut ruangan. Melodi yang kumainkan kemarin, itu adalah lagu pertama yang berhasil kumainkan dengan utuh setelah kecelakaan itu. Makanya aku menyebutnya, cara untuk pulang. Karena saat memainkannya, aku membayangkan sedang duduk di sini, bersamamu. Air mata Aruna jatuh lagi. Kali ini bukan karena amarah, melainkan karena rasa sesak yang luar biasa. Kamu bodoh, Elang. Kamu benar-benar bodoh. Ya, aku tahu. Elang tersenyum getir. Aku baru sadar sekarang bahwa yang kamu butuhkan bukan pianis hebat, tapi hanya aku. Dan aku terlambat menyadarinya selama 5 tahun. Aruna melangkah mendekat. Kali ini bukan untuk menyerang, melainkan karena rasa ingin tahu yang menyakitkan. Ia meraih tangan kiri Elang, membaliknya dengan hati-hati, dan menelusuri bekas luka tipis di pergelangan tangan itu dengan ujung jemarinya. Bagaimana kejadiannya? Lang, bisik Aruna, dan kenapa aku baru tahu sekarang? Elang membiarkan Aruna memegang tangannya, sebuah penyerahan diri yang selama ini ia kunci rapat. Malam itu bersalju di Berlin. Aku baru pulang dari kerja sampingan di sebuah restoran. Aku terburu-buru karena ingin segera sampai di asrama untuk meneleponmu. Hari itu ulang tahunmu. Ingat. Tapi trotoar sangat licin. Sebuah mobil kehilangan kendali dan aku mencoba menahan jatuh dengan tangan kiri. Ia menghela napas. Seolah memori itu masih membawa rasa dingin salju Berlin ke dalam ruangan kedai yang hangat. Bunyi tulang yang retak itu, aku masih mendengarnya setiap kali suasana terlalu sunyi. Di rumah sakit, saat dokter bilang kemungkinan fungsi sarafku hanya kembali 50%, duniaku runtuh. Aku merasa aku sudah kehilanganmu saat aku memutuskan pergi, dan sekarang aku kehilangan alasan untuk kembali. Aruna menatap mata Elang, mencari sisa-sisa rasa sakit di sana. Jadi itu sebabnya kamu menghilang total. Kamu merasa tidak layak hanya karena tanganmu terluka. Bukan hanya tidak layak. Aku merasa kosong. Elang menarik tangannya perlahan, lalu mengepalkannya. Seorang pianis tanpa tangan kiri yang sempurna adalah seperti pelukis yang buta warna. Aku tidak ingin kamu melihatku sebagai orang yang harus kamu rawat karena belas kasihan. Aku ingin kembali padamu sebagai seseorang yang bisa kamu banggakan. Tapi kamu salah. Lang, Aruna menggeleng. Air matanya kini mengalir lebih tenang. Aku tidak pernah mencintai pianis itu. Aku mencintai Elang yang selalu tahu kapan aku sedang sedih hanya dari cara aku mencuci kuas. Aku mencintai pria yang berjanji akan selalu menjadi tempatku bercerita. Aruna menunjuk ke arah piano tua yang baru saja ditala oleh Elang. 2 tahun rehabilitasi itu, bagaimana kamu melaluinya sendirian? Elang terdiam sejenak, matanya menerawang. Setiap kali terapinya terasa mustahil. Setiap kali jemariku menolak untuk bergerak, aku membayangkan dinding galeri ini. Aku membayangkan kamu sedang berdiri di depan kanvas, menungguku memberikan nada untuk warnamu. Surat-surat yang tidak kukirim itu adalah terapiku. Aku menulis untuk tetap waras. Ia kemudian mengambil tas punggungnya dan mengeluarkan tumpukan surat dari amplop gading yang tadi sempat ditolak Aruna. Kali ini, ia tidak menyodorkannya, melainkan meletakkannya di atas meja kayu di antara mereka. Ada satu surat, ditulis di tahun ketiga, saat aku pertama kali bisa memainkan satu oktav tanpa rasa sakit. Di sana aku menulis bahwa jika suatu saat aku bisa kembali ke Bandung, aku tidak akan meminta maaf, karena maaf saja tidak akan cukup. Aku hanya akan memintamu untuk sekali lagi, mengizinkanku menjadi latar belakang dari lukisanmu. Aruna menyentuh tumpukan kertas itu. Kertasnya terasa dingin, membawa sisa-sisa kesepian Elang di negeri orang. Di saat yang sama, ia menyadari bahwa selama 5 tahun ini, mereka berdua sebenarnya sedang sakit dengan cara yang berbeda. Aruna menarik satu amplop yang berada paling bawah. Kertasnya terasa lebih tipis, seolah-olah telah dibuka dan dilipat kembali berkali-kali oleh pemiliknya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia membuka lipatan surat itu. Surat itu tertanggal tanggal 14 Februari tahun 2023, tepat 2 tahun lalu. Hari ini salju turun sangat lebat di luar jendela rumah sakit. Ini adalah bulan ke-7 setelah kecelakaan itu.
Dan hari ini untuk pertama kalinya jempol kiriku bisa bergerak menyentuh telunjuk. Hanya gerakan kecil. Tapi aku menangis seperti anak kecil. Dokter bilang aku punya harapan. Tapi setiap kali aku melihat tanganku yang penuh bekas jahitan ini, aku teringat caramu memegang tanganku di taman kampus dulu. Kamu selalu bilang tangan ini berharga. Sekarang, tangan ini terasa asing. Aku merasa seperti pencuri yang mencoba mengambil kembali sesuatu yang bukan miliknya. Aku tahu aku pengecut karena tidak meneleponmu. Tapi aku takut jika aku mendengar suaramu. Aku akan menyerah pada terapiku dan berlari pulang kepadamu sebagai pecundang. Aku ingin kembali saat aku sudah bisa memainkan lagu kesukaanmu lagi. Aku ingin kembali sebagai elang yang utuh, bukan elang yang patah. Tunggu aku sebentar lagi, Meskipun aku tahu, aku tidak punya hak untuk memintamu menunggu. Aruna meremas pinggiran surat itu. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang tumpul. Ia menatap elang yang masih berdiri mematung di dekat jendela. Membelakanginya seolah tidak sanggup melihat reaksi Aruna saat membaca baris-baris keputusasaannya. Kenapa kamu berpikir aku hanya mau menerima versi utuh darimu, Lang? Tanya Aruna. Suaranya nyaris hilang ditelan suara hujan. Elang berbalik perlahan. Karena di dunia ini, hanya kesempurnaan yang dihargai. Aku kehilangan beasiswaku karena kecelakaan itu. Aku kehilangan kontrak panggungku. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan padamu. Aruna berjalan mendekat, membawa surat itu di tangannya. Kamu menawarkan melodi, Elang. Dan melodi itu tidak pernah butuh kesempurnaan teknis untuk bisa menyentuh jiwa. Melodi yang sumbang sekalipun, kalau dimainkan dengan hati yang jujur, jauh lebih indah daripada komposisi paling rumit di dunia. Ia meletakkan surat itu di atas dada Elang, tepat di atas jantungnya. 5 tahun aku membencimu karena aku pikir kamu sudah menemukan dunia yang lebih indah di Berlin. Tapi ternyata, kamu terjebak di sana dalam kegelapan yang sama denganku di sini. Elang menatap surat itu, lalu menatap Aruna. Lalu sekarang apa? Apakah masih ada ruang untuk melodi yang patah ini di dalam galerimu? Aruna tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berjalan menuju meja paletnya, mengambil kuas yang paling besar, dan mencelupkannya ke dalam warna putih titan. Dengan satu gerakan tegas, ia mencoretkan warna putih itu di atas warna hitam dan merah marun yang tadi ia lukis dengan amarah. Ia sedang menghapus amarahnya. Ia sedang memberi ruang untuk sesuatu yang baru. Mainkan lagu yang kamu tulis di surat ini, perintah Aruna tanpa menoleh. Lagu yang membuat jempolmu bergerak untuk pertama kalinya. Aku ingin melukis detak jantungmu saat itu. Suara piano baru saja akan menyentuh nada pertama saat pintu depan kedai Lazuardi terbuka dengan kasar. Lonceng kecil di atas pintu berdenting nyaring. Namun kali ini bukan karena angin, melainkan karena dorongan seseorang yang terburu-buru. Aruna, aku dengar ada orang yang memaksa masuk ke studio. Kalimat itu terputus. Seorang pria dengan kemeja flanel rapi dan kacamata berbingkai hitam berdiri di ambang pintu. Di tangannya, ia memegang sekantong plastik berisi makanan hangat. Namanya Adrian. Seorang arsitek muda sekaligus pemilik kedai kopi di seberang jalan yang selama 2 tahun terakhir menjadi sosok yang paling setia menemani Aruna dalam masa-masa sulitnya. Pandangan Adrian beralih dari Aruna yang memegang kuas, lalu tertuju pada sosok pria di kursi piano. Ia membeku. Ia mengenali wajah itu dari foto-foto lama yang pernah ia lihat di sudut gudang Aruna, foto yang sudah berdebu namun tak pernah dibuang. Elang, suara Adrian terdengar tidak percaya, bercampur dengan nada defensif. Elang berdiri dari kursi pianonya. Suasana yang tadinya penuh keharuan mendadak berubah menjadi tegang dan canggung. Adrian. Ya, Elang menebak. Mengingat nama itu dari beberapa informasi yang ia cari tahu sebelum kembali ke Bandung. Adrian mengabaikan Elang dan langsung menghampiri Aruna. Kamu nggak apa-apa. Kenapa dia bisa ada di sini? Aku pikir kamu bilang sudah selesai dengan semua ini. Aruna meletakkan kuasnya, merasa terjepit di antara dua kutub energi yang berbeda. Adrian, tenang dulu. Elang di sini untuk proyek visual resonance. Kami sedang bekerja. Bekerja. Adrian tertawa kecil. Nada suaranya sedikit meninggi karena cemas. Setelah 5 tahun menghilang tanpa kabar, dia kembali untuk bekerja.
Kamu ingat berapa malam kamu tidak bisa tidur karena menunggu pesan darinya yang tidak pernah datang? Kamu ingat siapa yang membantu galeri ini tetap berdiri saat hampir roboh? Elang melangkah maju. Wajahnya tampak mengeras. Aku tahu aku punya banyak utang penjelasan pada Aruna. Tapi ini urusan kami berdua, Adrian. Urusan kalian. Adrian berbalik menghadap Elang. Jarak mereka kini hanya 1 meter. Saat kamu asyik dengan duniamu di Berlin, aku yang ada di sini menghapus air matanya. Aku yang memastikan dia tetap makan saat dia terlalu depresi untuk memegang kuas. Jadi jangan datang ke sini dan bersikap seolah-olah kamu punya hak atas ruang ini. Aruna merasa kepalanya berdenyut. Ia menatap Elang yang tampak terpukul oleh kata-kata Adrian. Lalu menatap Adrian yang napasnya memburu karena emosi pelindung yang meluap. Cukup, teriak Aruna pelan namun tegas. Adrian, terima kasih sudah peduli. Tapi Elang benar. Kami punya kontrak profesional yang harus diselesaikan. Dan untuk sekarang, aku butuh ruang. Adrian tampak kecewa. Ia meletakkan plastik makanan di meja dengan sedikit kasar. Aku hanya tidak ingin melihatmu hancur lagi untuk kedua kalinya, Ia menatap Elang dengan pandangan tajam yang seolah berkata, awas kamu, lalu berbalik dan keluar dari kedai, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menyesakan daripada sebelumnya. Kepergian Adrian meninggalkan gema pintu yang tertutup keras. Namun kesunyian yang menyusul di dalam kedai Lazuardi terasa jauh lebih memekakkan telinga. Elang tidak kembali ke kursi pianonya. Ia berdiri mematung, menatap plastik makanan yang diletakkan Adrian di atas meja. Sebuah simbol perhatian yang nyata. Sesuatu yang bisa diberikan Adrian setiap hari selama 5 tahun terakhir. Sementara Elang hanya bisa memberikan janji-janji yang memudar dalam surat yang tak terkirim. Dia pria yang baik, ucap Elang tiba-tiba. Suaranya rendah, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Aruna masih menggenggam kuasnya erat-erat. Adrian banyak membantuku, Lang. Dia ada saat aku benar-benar kehilangan arah. Elang tertawa getir. Namun matanya tidak menunjukkan secercah humor pun. Aku bisa melihatnya. Dari cara dia menatapku. Dari cara dia melindungimu. Dia punya tempat yang sah di sini. Sementara aku merasa seperti pencuri yang mencoba masuk kembali ke rumah yang kuncinya sudah diganti. Elang berjalan mendekati kanvas Aruna. Namun ia tidak menatap lukisannya. Ia menatap Aruna dengan sorot mata yang penuh dengan rasa tidak aman yang jarang ia tunjukkan. Selama di Berlin, aku selalu membayangkan kamu menungguku dalam kehampaan yang sama denganku. Egois. Ya, Elang menarik napas panjang. Aku tidak pernah membayangkan ada orang lain yang mengisi kursi itu. Yang membawakanmu makan malam. Yang tahu warna favoritmu yang baru. Melihatnya tadi, membuatku sadar bahwa dunia tidak berhenti berputar hanya karena aku sedang berjuang sendirian. Elang, jangan begini. Kenapa? Bukankah itu kenyataannya? Potong Elang dengan nada yang sedikit meninggi karena rasa cemburu yang mulai merayap. Dia tahu setiap detail hidupmu selama 5 tahun ini. Dia tahu lagu apa yang kamu dengarkan saat sedih. Dia tahu alasan kenapa kamu berhenti melukis warna merah. Sedangkan aku hanya orang asing yang punya kenangan lama. Elang mengepalkan tangannya di saku jaket. Rasa sakit di saraf tangannya seolah berdenyut kembali. Dipicu oleh tekanan emosional. Mungkin benar kata Adrian, aku seharusnya tidak kembali dan mengacaukan ketenangan yang sudah kamu bangun bersamanya. Dia bisa memberimu kepastian. Sedangkan aku bahkan tidak tahu apakah besok tanganku masih bisa memainkan melodi yang sama. Aruna meletakkan kuasnya. Ia bisa melihat bahu Elang yang tegang dan sorot mata yang terluka. Kecemburuan Elang bukan hanya karena Adrian. Tapi karena ia merasa telah kehilangan hak untuk mencintai Aruna. Kamu cemburu karena kamu merasa kalah? Atau karena kamu merasa aku sudah melupakanmu? Tanya Aruna dengan suara yang sangat tenang. Menatap langsung ke mata Elang. Elang terdiam. Pertanyaan Aruna seolah menelanjangi rasa tidak amannya yang paling dalam. Ia memalingkan wajah. Tidak sanggup menatap mata Aruna yang seolah bisa membaca setiap retakan di hatinya. Dua-duanya. Jawab Elang akhirnya. Suaranya parau. Ia kembali duduk di kursi piano. Namun tidak menyentuh tutsnya. Ia menatap jemarinya sendiri yang terlihat pucat di bawah lampu galeri.
Aku cemburu karena dia bisa memberimu hal-hal nyata yang tidak bisa kuberi selama 5 tahun. Tapi lebih dari itu, aku takut. Aku takut kalau aku sebenarnya sudah terlambat. Elang menarik napas panjang, mencoba mengendalikan getaran di suaranya. Di Berlin, saat tanganku sakit dan duniaku gelap, satu-satunya hal yang membuatku bertahan adalah pikiran bahwa kamu adalah rumah yang menungguku. Tapi melihat Adrian tadi, aku sadar bahwa aku sudah menghancurkan rumah itu sendiri saat aku pergi. Dan sekarang, saat aku mencoba membangunnya kembali dengan tangan yang sudah cacat ini, aku melihat orang lain sudah membangun pondasi yang lebih kokoh di sana. Ia menoleh ke arah Aruna. Matanya berkaca-kaca oleh kejujuran yang menyakitkan. Aku merasa Adrian jauh lebih layak mendapatkan tempat di sampingmu daripada pria egois yang baru muncul dengan segudang surat lama. Dia mencintaimu di saat kamu utuh, dan dia tetap di sana saat kamu hancur. Sedangkan aku hanya mencintaimu saat semuanya mudah, dan lari saat beban hidup terasa terlalu berat untuk kupikul. Elang menundukkan kepala, menyandarkan keningnya di atas kayu piano yang dingin. Aku takut. Kalau kehadiranku di sini hanya akan menyakitimu lagi. Aku takut jika suatu saat nanti tanganku kembali mati rasa dan aku menjadi pengecut untuk kedua kalinya. Aku tidak akan sanggup melihat kekecewaan di matamu lagi. Adrian tidak punya ketakutan itu. Dia stabil. Sedangkan aku hanyalah melodi yang bisa putus kapan saja. Keheningan kembali menyelimuti Lazuardi. Aroma cat minyak dan hujan yang mulai mereda di luar menciptakan atmosfer yang menyesakkan. Aruna bisa merasakan betapa hancurnya harga diri Elang saat ini. Seorang pria yang dulu begitu percaya diri dengan bakatnya, kini merasa terancam oleh kehadiran orang lain karena luka-luka yang ia bawa. Bagaimana tanggapan Aruna terhadap pengakuan jujur ini? Aruna terdiam cukup lama, membiarkan pengakuan Elang menggantung di udara yang terasa semakin berat. Ia menarik napas dalam-dalam. Sebuah helaan napas yang syarat akan beban yang telah ia pikul sendirian selama ini. Kamu benar, Lang, ucap Aruna pelan. Kalimat itu terasa seperti hantaman godam bagi Elang. Aruna menatap ke arah pintu tempat Adrian baru saja keluar. Adrian adalah orang yang memegang tanganku saat aku merasa tidak ada lagi alasan untuk bangun di pagi hari. Dia yang membantuku mengemas barang-barang ayah saat aku tidak sanggup melakukannya. Dan ya, ada satu titik di mana aku mulai percaya bahwa mungkin aku bisa mencintainya. Elang memejamkan mata rapat-rapat. Setiap kata yang keluar dari mulut Aruna terasa seperti belati yang mengiris saraf-saraf di jemarinya. Tapi kemudian kamu muncul. Lanjut Aruna. Suaranya mulai bergetar. Kamu datang membawa melodi itu. Membawa bau kayu cendana itu. Dan membawa tumpukan surat yang pengecut itu. Dan tiba-tiba, semua ketenangan yang aku bangun bersama Adrian selama 2 tahun ini terasa seperti kebohongan yang kupaksakan pada diriku sendiri. Aruna melangkah mendekati Elang. Namun kali ini ia berhenti dengan jarak yang cukup jauh. Ini kejujuran pahitnya. Lang, aku punya perasaan pada Adrian. Dia adalah dermaga yang aman. Tapi kamu adalah badai yang aku rindukan. Dan itu membuatku membenci diriku sendiri. Aku membencimu karena membuatku merasa mengkhianati pria yang sudah begitu baik padaku. Hanya karena satu nada piano sumbang darimu. Elang mengangkat kepalanya, menatap Aruna dengan luka yang kini benar-benar telanjang. Jadi, aku hanya pengacau di sini. Kamu adalah penggalan lagu yang belum selesai, Lang. Dan aku benci kenyataan bahwa meskipun lagu itu sudah lama berhenti, nadanya masih berdengung di kepalaku setiap hari. Aruna mengusap air matanya dengan punggung tangan yang masih terkena noda cat. Tapi jangan harap aku akan langsung membuang Adrian demi kamu. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dan aku belum bisa memaafkanmu sepenuhnya hanya karena kamu punya bekas luka di tanganmu. Aruna menunjuk ke arah piano. Jika kamu ingin tetap di sini, tetaplah sebagai rekan kerja. Berikan aku musikmu. Tapi jangan harap aku akan memberikan hatiku kembali semudah itu. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bukan lagi pria yang akan lari saat senar pianomu putus. Hari-hari berikutnya di kedai Lazuardi berubah menjadi medan perang sunyi. Tidak ada lagi percakapan tentang masa lalu. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah aroma tiner yang tajam dan denting piano yang terkadang terdengar seperti jeritan.
Aruna memaksakan dirinya untuk bersikap profesional. Ia memasang sekat imajiner di antara mereka. Baginya, Elang sekarang hanyalah sebuah instrumen, bukan lagi pria yang pernah ia cintai. Namun, semakin ia mencoba menjauh secara emosional, tekanan proyek dari Yayasan Cakrawala semakin mencekik. 2 minggu menuju pameran, bukan begitu? Lang, Aruna membanting kuasnya ke lantai. Suara kayu beradu dengan lantai ubin terdengar nyaring. Musikmu terlalu ragu-ragu. Aku butuh ketegasan untuk gradasi di bagian tengah ini. Kalau kamu terus bermain dengan tempo selembut itu, warnanya akan terlihat mati. Elang berhenti bermain. Jemari kirinya gemetar, bukan karena emosi, tapi karena kelelahan fisik. Sarafnya mulai memprotes latihan intensif 10 jam sehari yang mereka lakukan. Aku sedang mencoba mengikuti alur emosimu. Balas Elang. Suaranya parau karena kurang tidur. Kamu melukis dengan amarah, tapi kamu menuntut harmoni. Itu tidak sinkron. Karena hidupku memang sedang tidak sinkron. Aruna menunjuk kanvasnya yang kini penuh dengan tumpang tindih warna yang kontras, antara biru laut yang tenang, mewakili Adrian, dan merah api yang liar, mewakili Elang. Aku terjebak di tengah-tengah dua melodi yang berbeda. Kamu pikir mudah menyatukan mereka dalam satu bingkai. Elang berdiri, berjalan mendekati kanvas itu. Ia mengamati kekacauan yang diciptakan Aruna. Kamu mencoba memasukkan kami berdua di sana. Ya, kamu mencoba adil pada Adrian di atas kanvas ini. Tapi hatimu terus menarik kuasmu ke arahku. Itu sebabnya lukisan ini terlihat sesak. Jangan sok tahu, desis Aruna. Aku tidak sok tahu. Aku mendengarnya dari cara kamu menyapu warna. Elang menatap Aruna tajam. Kamu takut jika kamu melukis dengan jujur. Kamu akan kehilangan dermaga amanmu. Jadi kamu menahan diri, dan itu membunuh seni kita. Tiba-tiba, telepon kantor di pojok ruangan berdering. Aruna mengangkatnya dengan kasar. Ya, Lazuardi di sini. Apa? Wajah Aruna mendadak pucat. Tapi kami belum selesai. Ya. Saya tahu kontraknya. Baik, baik. Kami akan siap. Aruna menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia menatap Elang dengan tatapan kosong. Kurator yayasan akan datang besok pagi untuk preview pertama. Jika mereka tidak melihat progres yang menjanjikan, mereka akan menarik pendanaan dan membatalkan pameran. Kita hanya punya waktu 1 malam, Lang. Elang terdiam sejenak. Lalu ia melepas jam tangannya dan menggulung lengan sweaternya lebih tinggi. Ia kembali ke kursi piano. Kalau begitu, berhenti mencoba bersikap adil pada Adrian di atas kanvas itu, ucap Elang tanpa menoleh. Malam ini, lupakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Lupakan rasa bersalahmu. Melukislah seolah-olah ini adalah malam terakhir kita di dunia. Biarkan aku memberikan badai yang kamu rindukan itu. Pukul 2 pagi. Keheningan malam Bandung yang merayap masuk lewat celah jendela hanya dipecahkan oleh gesekan kuas Aruna dan denting piano Elang yang semakin intens. Aruna merasa dirinya mulai tenggelam dalam aliran warna. Ia tak lagi berpikir. Jemarinya bergerak mengikuti setiap modulasi nada yang dilemparkan Elang. Namun, di tengah-tengah sebuah barisan nada fortissimo yang seharusnya meledak penuh tenaga, suara piano itu tiba-tiba berhenti. Bukan berhenti karena lagu usai, melainkan berhenti dengan suara dentum diskordan. Beberapa tuts tertekan sekaligus secara sembarang. Aruna tersentak. Kuasnya menorehkan garis hitam panjang yang tak terencana di tengah kanvas. Lang, kenapa? Elang tidak menjawab. Ia duduk mematung dengan bahu yang bergetar hebat. Tangan kirinya masih berada di atas tuts piano. Namun posisinya tampak aneh. Jari-jarinya melengkung kaku seperti cakar. Tak mampu bergerak. Elang. Aruna segera meletakkan paletnya dan berlari menghampiri. Saat Aruna menyentuh pundaknya, Elang meringis tertahan. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Wajahnya pucat pasi, menahan rasa sakit yang rupanya sudah ia sembunyikan sejak beberapa jam lalu. Sarafnya, bisik Elang. Suaranya tercekik. Sarafnya, terkunci. Aruna melihat tangan kiri Elang. Jemari yang biasanya menari dengan lincah itu kini membeku, kaku, dan gemetar secara tak terkendali. Elang mencoba menggerakkan jari manisnya dengan bantuan tangan kanan. Namun ia justru memekik kecil karena rasa nyeri yang menjalar hingga ke bahu. Jangan dipaksa, Lang.
Berhenti. Aruna meraih tangan kiri itu. Mencoba memijatnya dengan lembut. Namun otot-otot di sana terasa sekeras batu. Aku harus lanjut. Elang mencoba bangkit. Namun rasa lemas membuatnya terduduk kembali. Besok kurator datang. Kalau aku tidak bisa bermain, lukisanmu tidak akan selesai. Kita akan kehilangan segalanya. Persetan dengan pamerannya. Aruna berteriak. Matanya berkaca-kaca melihat kerapuhan pria yang selalu berusaha terlihat tegar ini. Lihat dirimu sendiri. Kamu memaksakan diri sampai hancur lagi. Demi apa? Demi membuktikan kamu bukan pengecut. Elang menatap Aruna dengan mata yang dipenuhi rasa frustrasi yang mendalam. Demi kamu. Supaya aku punya alasan untuk tetap di sini. Kalau aku tidak bisa bermain piano, siapa aku bagimu? Hanya beban yang sama seperti 5 tahun lalu. Aruna terdiam. Ia menarik tangan kaku elang dan mendekapkannya ke pipinya yang hangat. Rasa dingin dari tangan elang yang kram perlahan mulai mencair karena sentuhan Aruna. Kamu pikir aku membiarkanmu kembali karena musikmu? Aruna berbisik di sela isaknya. Aku membiarkanmu kembali karena aku ingin kamu sembuh, Lang. Bukan hanya tanganmu, tapi jiwamu. Dan jiwamu tidak akan sembuh kalau kamu terus menyiksanya seperti ini. Elang menundukkan kepala, menyandarkan keningnya di bahu Aruna. Untuk pertama kalinya, benteng pertahanan pria itu runtuh total. Ia menangis tanpa suara. Membiarkan kelemahannya yang paling memalukan terlihat oleh wanita yang paling ingin ia buat terkesan. Sinar matahari pagi mulai menyeruak masuk melalui jendela kaca Lazuardi yang berdebu, menyinari debu-debu yang berterbangan di udara. Pukul 8 pagi, Aruna berdiri di depan kanvasnya yang kacau, sebuah perpaduan antara kemarahan, kesedihan, dan garis hitam panjang yang tak sengaja tergores saat elang tumbang semalam. Di sudut ruangan, elang terbangun di kursi piano dengan kompres hangat melingkari pergelangan tangan kirinya. Wajahnya masih pucat, dan tangannya masih terasa kaku, meski tidak separah semalam. Kita harus hapus garis hitam itu. Gumam elang, suaranya serak. Itu merusak segalanya. Aruna menggeleng perlahan, matanya yang sembab menatap kanvas itu dengan cara yang berbeda. Tidak, Lang, garis itu adalah bagian paling jujur dari seluruh malam ini. Tepat saat itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan kedai. 2 orang kurator dari Yayasan Cakrawala turun dengan raut wajah formal dan buku catatan di tangan. Mereka sudah sampai, bisik Lang, mencoba bangkit dengan panik. Aku akan mencoba bermain. 1 lagu saja. Aku pasti bisa. Jangan, cegah Aruna tegas. Ia meletakkan tangannya di atas pundak Lang, menahannya tetap duduk. Duduk saja di sana, jangan sentuh 1 tuts pun kalau itu menyakitimu. Biarkan aku yang bicara. Pintu terbuka. Pak Baskara, kurator senior yang dikenal bertangan dingin, masuk dan langsung menuju ke tengah ruangan. Ia berhenti tepat di depan kanvas Aruna yang tampak berantakan, lalu menoleh ke arah Lang yang tampak lesu di depan piano. Jadi, ini hasilnya. Pak Baskara mengerutkan kening, menatap garis hitam yang membelah komposisi warna indigo dan merah itu. Ini terlihat tidak selesai. Mana harmoni yang kalian janjikan? Aruna maju 1 langkah. Ini bukan tentang harmoni yang sempurna, Pak. Ini tentang proses penyembuhan. Ia menunjuk ke arah garis hitam itu. Garis ini adalah saat melodi itu patah semalam. Saat tubuh rekan saya tidak lagi mampu menahan beban ekspektasi yang kami bangun. Kami memutuskan untuk tidak menghapusnya. Karena cinta dan seni yang asli tidak selalu tentang keindahan yang utuh. Terkadang, ia tentang sisa-sisa kehancuran yang coba kita susun kembali. Pak Baskara terdiam. Matanya menyipit mengamati detail tekstur cat yang kasar. Konsep pameran kami berubah. Lanjut Aruna dengan suara yang kini mantap. Kami tidak akan menampilkan lukisan yang cantik. Kami akan menampilkan The Unfinished Melody. Saya akan memamerkan kanvas-kanvas yang menangkap momen saat musik itu berhenti karena rasa sakit, dan saat warna itu memudar karena kelelahan. Ini adalah kolaborasi antara keterbatasan manusia dan kejujuran rasa. Elang menatap Aruna dengan tidak percaya. Ia melihat keberanian yang luar biasa di mata wanita itu. Keberanian untuk menunjukkan luka di depan dunia. Pak Baskara berjalan mendekati piano, lalu menyentuh permukaan kayu tua itu. Ia terdiam cukup lama hingga suasana menjadi sangat tegang.
Sejujurnya, Pak Baskara akhirnya bersuara. Saya sudah bosan melihat lukisan yang rapi, tapi tidak bernyawa. Garis hitam ini, ia punya detak jantung. Ia punya rasa sakit yang nyata. Ia menoleh ke arah asistennya. Jadwalkan pameran ini sebagai acara utama. Tapi saya punya satu syarat. Aruna dan Elang menahan napas. Apa itu? Pak, di malam pembukaan, saya tidak ingin Elang bermain seperti pianis virtuoso. Saya ingin dia memainkan melodi tersulit yang ia bisa dengan segala keterbatasannya. Biarkan penonton melihat perjuangan itu. Itu akan menjadi seni pertunjukan yang paling kuat tahun ini. Setelah kurator itu pergi, ruangan kembali sunyi. Elang menatap tangannya yang kaku, lalu menatap Aruna. Kamu baru saja menyelamatkan kita. Bukan kita. Lang. Aruna tersenyum tipis. Kali ini senyum yang tulus. Aku menyelamatkan kejujuran kita. Sekarang, maukah kamu membantuku membuat konsep untuk kanvas kedua? Tanpa paksaan. Tanpa harus menjadi sempurna. Malam pembukaan pameran di Galeri Cakrawala terasa begitu hening. Meski ruangan itu dipadati oleh para pecinta seni dan kritikus terkemuka. Lampu sorot hanya mengarah pada dua objek utama di tengah ruangan. Sebuah kanvas besar berjudul, Melodi yang Tak Sempat Usai, dan sebuah piano grand hitam yang memantulkan cahaya temaram. Aruna berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun hitam sederhana. Jantungnya berdegup kencang saat melihat orang-orang terpaku pada garis hitam kasar yang membelah lukisannya. Garis yang dulu ia anggap sebagai kegagalan, namun kini menjadi nyawa dari karyanya. Di kerumunan, ia melihat Adrian. Pria itu datang mengenakan setelan rapi, membawa buket bunga lili putih. Adrian menatap lukisan itu cukup lama, lalu beralih menatap Aruna. Ia tersenyum, namun ada binar kesedihan yang tulus di matanya. Ia melangkah mendekat, membisikkan sesuatu yang membuat pertahanan Aruna luluh. Kamu tidak pernah melukis untukku sehebat ini. Bisik Adrian tenang. Sekarang aku mengerti, dermaga sehebat apapun tidak akan pernah cukup bagi seseorang yang jiwanya adalah samudra. Kamu butuh badai itu untuk tetap hidup. Adrian meletakkan bunga itu di meja samping Aruna, lalu menepuk pundaknya pelan, sebuah gestur pamit yang elegan, sebelum akhirnya menghilang di balik pintu galeri. Tepat pukul 8, lampu galeri semakin meredup. Elang muncul dari balik tirai. Ia berjalan dengan langkah yang sedikit kaku. Tangan kirinya tersembunyi di saku jasnya. Saat ia duduk di depan piano, keheningan di ruangan itu terasa begitu mencekam. Elang menarik napas panjang. Ia mengeluarkan tangan kirinya. Jemarinya masih tidak sesempurna dulu. Ada sedikit getaran yang tak bisa ia sembunyikan. Namun, saat ia mulai menekan tuts piano, melodi yang mengalun bukan lagi tentang ambisi atau teknik yang rumit. Itu adalah melodi yang rapuh. Pada beberapa bagian, nada itu terdengar sedikit melambat, sebuah jeda yang dipaksakan oleh keterbatasan sarafnya. Namun disitulah letak keajaibannya. Setiap jeda terasa seperti napas yang tertahan. Setiap nada yang sumbang terasa seperti air mata yang jatuh. Para penonton terdiam. Beberapa bahkan menyeka air mata. Mereka tidak sedang melihat pertunjukan musik. Mereka sedang melihat sebuah perjuangan manusia untuk tetap mencintai di tengah luka. Aruna menatap Elang dari kejauhan. Di bawah lampu sorot itu, Elang bukan lagi pianis hebat dari Berlin yang ia benci karena pergi. Elang adalah pria yang patah, yang sedang mencoba menyatukan kepingan dirinya lewat nada. Saat nada terakhir memudar dan menghilang di antara dinding-dinding galeri, tidak ada tepuk tangan instan. Ruangan itu tetap sunyi selama beberapa detik, seolah semua orang takut merusak kesucian momen tersebut. Baru kemudian, gemuruh tepuk tangan pecah. Elang berdiri. Matanya langsung mencari Aruna di antara kerumunan. Saat mata mereka bertemu, tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi rasa bersalah. Hanya ada penerimaan. Setelah acara usai dan pengunjung mulai pulang, mereka berdua berdiri di depan lukisan utama. Kamu melakukannya, Lang, ucap Aruna pelan. Kita melakukannya. Koreksi Elang. Ia menatap tangannya yang kini terasa sangat lelah. Lagu tadi, itu untukmu. Dan untuk semua tahun yang hilang. Aruna meraih tangan kiri Elang, menggenggamnya erat, tidak peduli pada bekas luka atau getarannya.
Mungkin melodi kita memang tidak akan pernah usai dengan sempurna, Lang. Tapi setidaknya, sekarang kita tidak lagi memainkannya dalam diam. Di luar galeri, hujan bandung kembali turun dengan lembut, membasahi bumi yang lelah. Namun di dalam Lazuardi yang baru, warna-warna telah kembali. Dan sebuah melodi baru, yang meski patah namun jujur, mulai digubah kembali. Tamat.